Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita membawa hati kita di hadirat Tuhan. Biarlah kita memiliki kerinduan yang haus akan Tuhan, yang rindu mencari Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Mari satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami, melayakkan kami ada di hadirat Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu, indahnya lawatan Tuhan bagi kami, memulihkan hidup kami, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Urapi kami semua, urapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian di hadirat Tuhan. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah aku ini Tuhan? Kami biji matamu. Dengan apakah akan kami balas segala kebaikan Tuhan? Selain kami memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, oh nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, oh ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh, dengan ucapan syukur. Dan kita mau bersuka di hadirat Tuhan, menyanyikan, membesarkan, mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia di sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita bergirang di dalam Tuhan karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dia mengasihi kita, dia kenal setiap hati kita, dia kenal setiap nama kita, pribadi kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu kita berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata
Kami selalu rindu menyenangkan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ajar kami mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan untuk kami alami, itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat membalas segala kasih-Mu dalam hidup kami, selain kami selalu rindu untuk tetap setia, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, suara Injil kebenaran-Mu kiranya akan disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan, nyatakanlah kehendak Tuhan, dan buatlah kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami alami tidak akan membuat kami kecewa, putus asa, ataupun kami bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi buatlah kami senantiasa mengucap syukur dan selalu berkata, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Engkau begitu baik. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, dan kami semua siap dengar dan terima firman-Mu dan lakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik atas kita. Kasih-Nya yang telah menghiburkan, memberi semangat, memampukan kita melewati hari lepas hari sampai kembali lagi ada di hari Minggu ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, jadi murni seperti emas. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang suka beli emas? Di antaranya penyebabnya adalah karena emas dipakai sebagai perhiasan, karena orang ingin punya investasi, ingin punya tabungan atau simpanan. Dan mengapa mereka beli emas, bukan beli misalnya barang yang lain, kendaraan, tapi emas jadi target pembelian karena harganya selalu naik. Berbeda dengan alat elektronik atau kendaraan yang harganya cenderung turun. Dan salah satu sebabnya lagi adalah karena emas cepat bisa dijual kembali, cepat bisa diuangkan. Salah satu hal yang menarik dari emas adalah emas itu sifatnya murni, dan kemurnian itulah yang membuatnya menarik. Kembali kita perhatikan Kitab Wahyu pasal 3 ayat 18 ini. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 18 ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Dan walaupun ditujukan kepada jemaat di Laodikia, tapi ayat ini, pesan firman Tuhan ini juga tertuju kepada kita.
supaya kita perhatikan dan agar kita menjadi bijak dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kondisi jemaat Laodikia berbeda dengan jemaat yang lain yang juga menerima pesan dan peringatan Tuhan. Jemaat Laodikia ini, mereka merasa tidak punya masalah, padahal sebenarnya mereka punya masalah yang besar di hadapan Tuhan. Beberapa masalah yang mereka alami adalah mereka itu suam-suam kuku. Iman mereka sudah mulai luntur, mulai kehilangan kasih mereka yang sungguh-sungguh. Iman mereka tidak lagi kuat kepada Tuhan. Mereka merasa diri kaya dan tidak kekurangan, mengalami kenyamanan hidup dan fokus mereka berubah. Keadaan kaya membuat mereka merasa keadaan baik-baik saja, dan mereka tidak lagi terlalu mempedulikan keadaan kerohanian mereka. Mereka buta rohani, kepekaan pada Roh Kudus berkurang. Kebutaan rohani, kurangnya kepekaan pada Roh Kudus bisa membuat sikapnya salah, kompromi terhadap dosa. Keadaan yang demikian itu ditegur oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan pesan kepada jemaat di Laodikia. Ada 3 pesannya, yaitu beli emas yang sudah dimurnikan. Maksudnya tentu bukan supaya mereka membeli emas secara harafiah, bukan. Bukan juga supaya kita membeli emas sekarang ini, saudara. Atau setelah ibadah ini langsung kita pergi ke toko emas, bukan. Tapi maksudnya adalah supaya kita memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah beli pakaian putih. Sekali lagi ini bukan bermaksud literal, saudara. Ada presiden yang suka pakai pakaian putih. Seragam sekolah anak SD sampai SMA juga pakaian putih. Tapi bukan itu maksudnya, saudara, supaya kita beli pakaian putih, bukan. Tapi maksudnya adalah supaya kita hidup dalam kesalehan dan kekudusan sesuai firman Tuhan. Dan dikatakan yang ketiga, pesan firman Tuhan adalah mereka harus membeli minyak untuk melumas mata mereka, karena mereka selama ini sudah buta rohani. Maksudnya adalah supaya mereka membuka mata rohani mereka, agar mereka peka kepada suara Roh Kudus, mengikuti firman Tuhan, mengikuti pimpinan Roh Kudus, tidak mengabaikan suara Roh Kudus dalam hati mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang poin yang pertama, yaitu soal iman yang dimurnikan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, belilah emas yang sudah dimurnikan. Maksudnya adalah supaya kita memiliki iman yang murni. Nah, iman yang murni adalah iman yang dikehendaki Tuhan kita miliki. Dalam Daniel 12 ayat 10 tertulis tentang bagaimana orang akan dimurnikan dan diuji, disucikan, sehingga lewat pengujian dan pemurnian itu akan menghasilkan iman yang murni. Tertulis di situ, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Iman kita menjadi murni lewat pengujian. Bangsa Israel diuji di padang gurun. Proses perjalanan menuju tanah perjanjian memurnikan iman mereka semuanya. Dan begitulah juga kita, saudara. Proses kehidupan yang kita jalani saat ini sebelum kita sampai pada kekekalan bertujuan untuk memurnikan kita, supaya kita kedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 25 ayat 4 dituliskan, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Pemurnian perak ataupun emas ditujukan untuk menyisihkan atau membuang sanga, kotoran-kotoran yang menempel pada perak ataupun emas. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, saudara, yang dimurnikan, diproses dalam pemurnian itu. Ada kekotoran, hal-hal yang tidak berkenan yang hendak dibuang, dipisahkan oleh Tuhan dari diri kita, supaya kita kedapatan murni, sempurna, tidak bercela di hadapan Tuhan.
Ada beberapa hal, saudara, yang kita perlu mengerti berkaitan dengan pemurnian iman. Yang pertama adalah bersedia meninggalkan. Kalau kita mau dimurnikan, kalau kita mau menjadi sempurna, hal yang pertama adalah kita harus bersedia meninggalkan. Bangsa Israel masuk dalam proses pemurnian dengan cara yang pertama adalah meninggalkan Mesir. Mereka meninggalkan negeri tanah perbudakan yang telah menjerat mereka selama kurang lebih 430 tahun. Mereka diperbudak di sana. Nah, mereka meninggalkan itu, saudara. Harus ada kesediaan dari kita untuk meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa, meninggalkan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 22 tertulis, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bersedia untuk meninggalkan. Ada orang yang tidak bersedia meninggalkan dosanya. Sudah dikasih tahu jangan selingkuh, sudah dikasih tahu tinggalkan orang itu, tapi masih saja nempel. Padahal sudah punya pasangan hidup yang sah, tapi masih nempel kepada orang lain, melakukan perselingkuhan. Ada orang yang sudah diperingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak hidup dalam korupsi. Jangan bermain-main dengan dosa, korupsi, ketidakjujuran, tapi masih tetap saja melakukannya. Ada orang yang terikat dengan seks bebas, sudah diingatkan supaya meninggalkan, tapi tidak mau meninggalkan karena merasa adanya kenikmatan di dalam dosanya. Hati-hati, saudara, kalau kita tidak mau meninggalkan, tidak punya kesediaan untuk meninggalkan, maka kita tidak akan mencapai kondisi murni dan sempurna di hadapan Tuhan. Kita harus bersedia untuk meninggalkan semua yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, saudara, setelah kita bersedia meninggalkan, kita harus bersedia untuk diproses Tuhan. Bangsa Israel, sebagian dari mereka sudah meninggalkan Mesir, tapi sebagian besar dari mereka tidak bersedia di dalam proses padang gurun yang mereka alami. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka marah karena situasi padang gurun yang ada. Mereka kembali lagi ingat akan kehidupan lama di Mesir. Kadangkala, saudara, proses ujian, proses pemurnian yang kita alami membuat kita berpikir ingin kembali ke cara hidup lama. Karena kita tidak bersedia untuk diproses Tuhan. Padahal proses Tuhan itu harus kita jalani dengan ucapan syukur dan iman percaya bahwa kita akan masuk dalam penggenapan janjinya yang indah. Dan kita perlu menyadari bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi bertujuan untuk membuat kita bersih, murni, terpisah dari segala kekotoran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Biarlah perkataan ini, saudara, menjadi perkataan kita, bahwa kalau Tuhan menguji kita, maka kita akan timbul seperti emas. Dalam Ulangan 8 ayat 2 di situ tertulis, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Proses padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel atas izin Tuhan bertujuan untuk membuat mereka taat kepada Tuhan, memiliki iman yang murni, hati yang sungguh-sungguh dengar-dengaran untuk melakukan firman Tuhan. Proses yang kita alami demikian juga, saudara, untuk menguji hati kita, apakah kita mau taat kepada Tuhan.
Karena itu saudara, jalani proses dengan pola pikir dan cara pandang yang benar. Saya bersedia diproses. Aku bersedia diproses Tuhan untuk pemurnian diriku. Aku bersedia diproses. Mampukan aku Tuhan untuk tetap taat dan berserah dalam proses yang Tuhan izinkan. Itu sikap kita saudara, dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Nah, hal yang ketiga adalah bersukacita dalam pemurnian. Proses pemurnian emas itu tidak gampang saudara. Ada api dipakai di sana untuk memurnikan emas. Api itu panas. Dan proses pemurnian kita juga seringkali tidak enak saudara. Ada kalanya memunculkan masalah, penderitaan, perasaan sedih, kekecewaan kadang-kadang. Tapi kita hendaknya memandang proses itu saudara, pemurnian itu dengan hati yang bersukacita. Kita pandang itu sebagai suatu hal yang baik buat kita sehingga kita akan selalu bersukacita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 tertulis, "Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini berkata, bergembiralah, bersukacitalah. Kalau kita mengalami berbagai-bagai pencobaan yang bertujuan untuk memurnikan iman kita, bersukacita saudara. Mungkin kadangkala kita tidak kuat, bawa itu dalam doa, sampaikan kepada Tuhan. Tapi jangan marah kepada Tuhan, jangan komplain kepada Tuhan. Bersyukur selalu dan berserah kepada Tuhan yang memurnikan saudara dan saya. Mari renungkan saudara, sudahkah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara-cara hidup yang tidak berkenan? Adakah kita sudah meninggalkan dosa-dosa, tabiat yang lama, atau tabiat yang sekarang ini kita lakukan? Dosa yang saat ini kita masih kerjakan, sudahkah kita meninggalkan? Maukah kita meninggalkan? Maukah kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi murni? Adakah kita bersungut-sungut dalam prosesnya? Adakah kita tidak menerima dan kita mau menghindari proses Tuhan? Mengikut Tuhan saudara, mungkin secara manusia terasa tidak enak. Ada kalanya hati kita memberontak. Tapi percayalah bahwa tujuan akhirnya adalah baik. Kita akan menjadi murni, disempurnakan, supaya kita siap masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang sedang marah kepada Tuhan, sedang kecewa, dan bahkan mau menolak Tuhan Yesus, mari kembali bersemangat dalam Tuhan. Buang semua amarah, kekecewaan, dan miliki hati yang sungguh-sungguh berserah, bersyukur, mengasihi Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk selalu setia, kuat di dalam proses, supaya kita keluar sebagai pemenang-pemenang, muncul seperti emas, murni, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menegur kami semua, supaya kami bersedia meninggalkan semua dosa, cara hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan supaya kami bersedia untuk diproses Tuhan. Ampuni kami yang seringkali marah dalam proses, kami kecewa, kami tidak bersedia untuk pikul salib, kami mengeluh, kami bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan, tolong kami, kuatkan kami selalu, supaya kami tidak marah, tapi memiliki hati yang selalu berserah kepada Tuhan,
dan mengikuti proses yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua, setiap yang mengikuti ibadah ini, mengalami lawatan dan kekuatan dari Tuhan. Ada kesegaran, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ada kuasa-Mu Tuhan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan impartasikan bagi setiap kami untuk kami menjadi kuat menghadapi segala situasi, keadaan, dan proses yang Tuhan izinkan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan selama pekan ini, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang selesai dioperasi, yang sedang ditangani dokter, ataupun yang di rumah. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami disempurnakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah keuangan, pekerjaan, pasangan hidup, masalah rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Bagi yang sedang berduka, bersedih, kecewa, kuatkan kembali hati mereka, supaya bersemangat di dalam Tuhan, memiliki hati yang senantiasa penuh sukacita oleh karena Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan kepada setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.